السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, kaifa halukum al-yawm? Baik. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dan kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang hukuman had bagi perampok. Ya, babu haddi qutta'it tariq. Ya, bab mengenai hukuman had bagi qutta'it tariq, bagi para perampok. Ya. Yang mana perampok, ya, mereka ini adalah orang yang terang-terangan merampas harta. Ya, mereka adalah orang-orang yang terang-terangan merampas harta atau membunuh atau meneror dengan kesombongan dan dengan bersandar kepada kekuatan yang terjadi di tempat yang jauh dari pihak keamanan, ya, dari pihak kepolisian, ya, yang dilakukan oleh setiap orang mukallaf yang terikat hukum. Ya, mukallaf itu yang terikat hukum walaupun dia adalah seorang ahli zimmah. Ya, ahli zimmah itu orang kafir, ya. Ya, atau orang yang murtad. Ya, maka mereka ini disebut dengan para pembegal. Begal, ya. Sering kita dengar begal atau Begal, perampok. Ya, begal. Ya, atau perampok. Ya. Ya, sebagaimana kalau di dalam definisi yang ada dalam kitab ini bahwa qutta'it thariq, ya, para pembegal, ya, para perampok, mereka adalah orang-orang yang memperlihatkan kepada manusia dengan senjatanya di satu padang pasir atau pada suatu bangunan, lalu kemudian mereka merampas harta dari mereka secara terang-terangan, ya, bukan pencurian. Karena yang dinamakan pencurian kemarin kita sudah bahas, ya, memang dia mencurinya itu di tempat yang memang yang betul-betul terjaga, ya, ya, tidak terang-terangan, ya. Jadi kalau pembegal ini, perampok ini, ya, mereka merampasnya itu, ya, dengan terang-terangan. Bisa juga dengan membunuh, ya, dengan memberikan teror. Nah, di sini Islam, ya, menyebutkan hukuman had,
ya bagi para pembegal, bagi para perampok. Dan dasar penegakan hukum had atas para pembegal, atas para perampok itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 33. Ya, ini hukuman bagi para pembegal, bagi para perampok. Ya, surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, maka di sini hukuman atas para pembegal, para perampok itu berbeda-beda sesuai perbedaan kejahatan yang mereka lakukan. Ya, maka di sini rinciannya ada 4. Ya, ada 4 hal. Ya, jadi hukuman atas pembegal, perampok, ya, itu berbeda-beda sesuai perbedaan kejahatan yang mereka lakukan. Jangan situ. Ya, ini ada 4, ya, ada 4 hal, ya, dalam perbedaannya. Yang pertama, siapa yang membunuh dan mengambil harta. Siapa yang membunuh dan mengambil harta, jadi maksudnya ini para pembegal, ya. Ya. Siapa yang membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh. Maka dia dibunuh dan disalib. Tahu kan disalib kan? Tahu Ustaz? Iya. Maka dia dibunuh dan disalib. Dibunuh terus disalib gitu Ustaz? Iya, dibunuh dan disalib. Agar perkaranya diketahui oleh masyarakat. Agar perkaranya diketahui oleh masyarakat. Dan dia tidak boleh dimaafkan. Dan dia tidak boleh dimaafkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi kalau pembegalnya itu membunuh, kemudian mengambil hartanya lagi, dia ngambil hartanya juga, maka hukuman pembegal ini yang membunuh dan mengambil harta, dia dibunuh dan disalib. Ya, dibunuh, ya, dan disalib. Kemudian yang kedua, siapa yang membunuh, ya, maksudnya adalah pembegal, ya. Siapa yang membunuh tanpa mengambil harta, dia cuma membunuh saja. Tanpa mengambil harta. Ya, maka dia dibunuh. Jadi kalau pembegal itu apa? Ya, membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh. Kisah Ustaz. Dibunuh, ya, dibunuh.
Ya, dikisos, dibunuh dan tidak disalib. Ya, dan tidak Salib. disalib. Tapi kan Islam Ustaz, kok disalib Ustaz? Apa? Kan Apa? Islam kan apa nih? Ya, karena dia merampok. Iya kan. Udah hukumnya Dan dia tidak nih. hukuman, ini hukumannya. Dia Oh, hukum. tidak dan tidak disalib. Iya. Yang disalib itu kalau apa? Membunuh dan ngambil harta. Maka dibunuh dan disalib. Ya, karena kan tadi dasar hukumnya kan ada dalam surah Al-Maidah tadi. Dia dibunuh atau disalib. Nah, jadi ini dia rinciannya. Ya, maksud daripada ayat ini. Jadi kalau dia membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh saja, ya, dan tanpa disalib. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengambil harta secara zalim, jadi ini perampoknya mengambil harta ya. Siapa yang mengambil harta secara zalim, siapa mengambil harta secara zalim dan tidak membunuh. Nah, ini biasanya apa? Yang begal apa? Kereta ya kan? Begal-begal kereta itu kan. Dia nggak membunuh. Oh, tapi diambil itunya. Keretanya itu ya kan? Ditendang orang yang apa? Tercampak kemudian diambil keretanya. Yang diambil apa? Hartanya. Dan dia tidak membunuh, maka hukumannya apa? Maka tangan dan kakinya dipotong selang-seling pada satu waktu. Maka tangan dan kakinya dipotong selang-seling pada satu waktu. Paham ini? Maksudnya tangan, misalkan tangan kanannya ya, yang dipotong tangan kanannya, dan yang dipotong kakinya apa? Kaki apa? Kaki apa Kaki yang kiri. dipotong? Kiri. Kaki kirinya. Kiri. Nah, ini kalau pembegalnya itu apa? Yang diambil adalah harta, tapi dia tidak membunuh. Dan ini banyak ya kan, kasusnya banyak kan, terjadi pembegalan, ya kan, ngambil apa namanya kereta. Nah, ini kalau ditangkap di dalam negara Islam yang ditegakkan hukum Islam, kemudian dia ditangkap oleh pihak ya kepolisian, maka dia dihukum dengan apa? Tangan dan kakinya dipotong selang-seling pada satu waktu. Ya, seketika itu juga dipotong dua-duanya. Makanya kalau orang itu belajar hukum Islam, ya kan, bagaimana tegasnya hukum Islam terhadap tindakan pidana, khususnya begal ini, ya kan, maka nggak akan berani orang melakukan tindakan pembegalan, perampokan, ya kan, habis, ya kan, ya begal ngambil harta saja dihukum mati dia, ya kan. Nah, kalau dia membegal, membunuh dan mengambil harta, ya kan, itu dibunuh dan disalib, ya kan, disalib supaya orang tahu, ya kan, ya kan, orang ini rupanya ini begal, ya kan. Ya, diketahui oleh masyarakat. Masya Allah, memang betul-betul dihinakan ini para pembegal-pembegal ini, ya kan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, siapa yang menakut-nakuti? Ya, nakut-nakuti dia ini. Pembegalnya cuma nakut-nakuti. Ya, siapa yang menakut-nakuti dan meneror saja? Tidak membunuh dan tidak
diambil harta dan tidak mengambil harta. Maka dia diusir. Maka dia diusir dari daerahnya. Itu khusus begal, Ustaz. Iya, yang ini adalah artinya yang apa namanya, yang neror. Ya bisa jadi dia, kita kan nggak tahu begal apa, ya kan? Yang jelas kalau dia menteror, ya kan, menakut-nakuti masyarakat dengan apa, bahwa dia akan membunuh atau mengambil harta, ya ini udah dikategorikan dia apa namanya, sudah arah ke sana, ya kan? Dia akan mau melakukan perampasan atau membunuh. Tapi dia cuman yang dia lakukan apa? Nakut-nakuti, ya, neror, ya. Siapa yang menakut-nakuti dan meneror saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka dia diusir dari daerahnya dan tidak diberi kesempatan untuk tinggal di satu daerah. Iya. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, di sini ada syarat-syarat wajib hukuman had atas para pembegal, ya, syarat-syarat wajib hukuman had atas pembegal. Yang pertama adalah taklif, ya, bahwa mereka adalah orang yang sudah balik dan berakal. Apa? Mereka adalah orang yang sudah balik dan berakal. Jadi pembegal itu adalah orang yang balik dan berakal. Jadi kalau pembegalnya itu orang gila atau anak-anak, masih anak, ya, SD, ya, belum balik, maka dia tidak dihukum had. Ya, anak SD masih kelas 4 SD jadi pembegal ya. Ya kan? Maka dia tidak terkena hukuman had. Jadi yang pertama itu adalah taklif. Jadi pelakunya itu sudah balik dan berakal. Kemudian yang kedua, syarat-syarat wajib hukuman had atas pembegal adalah mereka tampil terang-terangan. Mereka tampil terang-terangan serta merampas harta secara paksa. Ya, jadi terang-terangan. Itu dia pembegal itu, inilah beda pembegal dengan pencuri. Kalau pembegal itu dia terang-terangan, merampas dengan paksa. Sedangkan pencuri itu mengambil sembunyi-sembunyi. Ya, itu dia. Ya, ya, bila mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri. Bila mereka merampas lalu kabur dengan cepat, maka mereka disebut dengan penjamret. Ya, sehingga tidak berlaku potong tangan atas mereka. Ya. Nah, kemudian yang ketiga,
bahwa status ya perampok ya, bahwa status perampok ya adalah terbukti ya. Jadi status mereka adalah perampok yang terbukti ya, bahwa status mereka adalah perampok yang terbukti, bisa dengan pengakuan mereka atau dengan kesaksian dua laki-laki yang adil ya, atau dengan kesaksian dua laki-laki yang adil, yang soleh. Kemudian yang keempat, harta yang mereka rampas adalah harta yang tersimpan di tempatnya yang layak, yaitu pelakunya merampas paksa dari tangan pemiliknya. Jadi bila harta tergeletak tidak di tangan siapapun, maka pengambilnya bukan perampok ya, bukan perampok ya. Itu dia. Nah, ini adalah syarat-syarat wajib hukuman had ya atas perampok. Nah, kemudian anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, bahwa hukuman had bagi perampok bisa gugur bila pelakunya bertaubat sebelum ditangkap oleh penguasa. Ya, hukuman had perampok bisa gugur bila pelakunya bertaubat sebelum ditangkap oleh penguasa. Misalnya, pelaku melarikan diri atau bersembunyi, lalu dia menyerahkan diri dan bertaubat. Ya, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 34, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kalian dapat menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hak Allah gugur darinya, yaitu pengusirannya dari negerinya, pemotongan tangan dan kakinya, dan keharusan hukuman mati hanya saja untuk hak-hak manusia berupa hak jiwa atau anggota badan atau harta tidak gugur, karena ia adalah hak Bani Adam yang terkait dengannya, maka ia tidak gugur seperti hutang ya, kecuali bila pemilik hak memaafkannya ya. Adapun bila perampok ini bertaubat sesudah ditangkap dan perkaranya telah sampai ke tangan penguasa, maka hukuman had tidak gugur darinya sekalipun dia jujur, tulus dan benar dalam bertaubat. Ya. Nah, jadi kalau seorang perampok ya, ketika ya dia melarikan diri, bersembunyi ya, lalu kemudian setelah itu dia baru menyerahkan diri dan bertaubat,
ya maka ini bisa gugur, ya hadnya. Artinya ini hak Allah yang gugur darinya. Ya, pengusiran dari negerinya ini hak Allah, pemotongan tangan dan kaki, keharusan hukuman mati, nah, ini gugur. Akan tetapi kalau ketika dia merampok, ya, yang dia ambil adalah harta, maka hartanya itu harus dia kembalikan. Ya, kalau kereta, dia harus kembalikan kereta itu. Tapi ketika dia membunuh, sampai membunuh dia, maka ini di kisos. Kalau ya bisa dihukum mati, kalau misalkan tidak dimaafkan oleh apa? Keluarganya. Namun kalau dimaafkan oleh keluarganya, maka dia membayar di diyat. Itu dia. Jadi hak kepada Allah lah yang lepas, tapi hak kepada manusia tidak lepas. Ya, kalau harta yang dia ambil, maka wajib, ya, yang dia rampas, yang dia rampok adalah harta, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Tapi kalau ketika dia merampok, dia membunuh, dan juga dia mengambil harta, maka hartanya dikembalikan, dan tentang pembunuhannya itu diserahkan kepada pihak keluarganya. Kalau pihak keluarganya tidak memaafkannya, maka dia dihukum mati, ya, dikisos dengan hukuman mati. Kalau keluarganya memaafkan, maka dia wajib membayar diyat, ya, itu dia. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada, tinggal 3 menit lagi. Tentang apa namanya? Ya. Qutta' tariq, perampok. Ya. Enggak ada pertanyaan? Ya, bisa dipahami ya, hukuman bagi perampok ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.